seorang warga negara Indonesia kosongan ataupun juga tidak berdokumen atau swasta ditangkap oleh kepolisian dan keimigrasian wilayah Kaohsiung. Dan kasus ini sebetulnya bukan sehari dua hari ya, karena sudah dipantau oleh petugas imigrasi setempat. Karena memang dilaporkan mereka itu menjual pakaian yang dengan harga sangat menarik sekali. Katanya 150 NT per helai dan terjual katanya satu pakaian itu dalam jangka waktu hanya 10 detik saja. Dan memang kalau kita lihat dari praktek penjualannya memang sudah lazim ya, banyak sekali di Taiwan itu yang namanya live streaming itu sudah hal yang biasa. Tetapi yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian, dari pihak imigrasi, dari pihak Kementerian Tenaga Kerja di Taiwan, yaitu adalah bekerja di luar job. Jadi ini sebetulnya bekerja di luar job itu benar-benar harus ditegakkan. Maksud saya di sini bukan kepada orang-orang yang jualan ya, bukan ya. Tetapi juga untuk melindungi pekerja migran supaya tidak disalahgunakan oleh majikannya. Jadi supaya adil, semua pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan visa, izin datang ke Taiwan, itu semua pasti akan ditindak. Nah, jadi teman-teman, ini hanya ingin mengingatkan saja bahwa kita harus benar-benar mematuhi aturan yang berlaku di Taiwan. Kalau misalkan memang kita bekerjanya merawat orang tua, ya kerjakan sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi kalau majikan menyuruh kita melakukan pekerjaan di luar job, ya harus laporkan. Jadi sama-sama harus saling menjaga dan saling melindungi. Kalau misalkan majikan tidak ditindak, ya tentu saja tidak akan adil ya bagi yang melanggar peraturan. Apalagi sekarang sudah mendekati Imlek. Banyak juga majikan di Taiwan, pemberi kerja di Taiwan atau membutuhkan bantuan untuk merapikan rumah mereka, itu pasti akan menanyakan kepada teman-teman nih. Ya, aku yakin teman-teman juga pasti tanya, mau takong nggak? Mau nyambi nggak? Nah, itu semuanya itu adalah dilarang. Nah, dendanya itu bisa mencapai 750.000 per kasus dihitungnya. Jadi harus hati-hati ya. Maaf, tadi dendanya itu dikenakan kepada si pemberi kerja. Sedangkan si orang asingnya itu sendiri, ya itu pada akhirnya akan dideportasi. Jadi teman-teman sekalian mungkin dari kasus ini kita diingatkan kembali ya, bahwa sekarang penegak hukum, Pak D, Kementerian Tenaga Kerja, pihak imigrasi Taiwan, itu tidak akan tinggal diam. Jadi teman-teman mungkin dari kasus ini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam bekerja di Taiwan dan patuhi norma-norma dan juga aturan hukum yang berlaku. Agar kita di sini bisa bekerja dengan baik, dengan tenang dan juga lebih panjang. Oke, apabila punya permasalahan, biasakan untuk menghubungi hotline center 1955 untuk berkonsultasi dan juga bertanya lebih lanjut. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan salam optimis. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana di video kali ini ya. Kemarin itu banyak sekali yang seliburan yang lagi viral, ya kan? Itu mbak-mbak PMA yang swasta, ya kan? Dia itu ikut-ikutan jualan online. Nah, di sini itu ada juga orang Vietnam yang dia itu awalnya cuman live tentang kayak make up gitu kan, tutorial make up. Tiba-tiba dia itu tertarik gitu loh. Tertarik untuk menjual barang-barang bekas, baju-baju bekas maksudnya, yang dijual murah-murah tapi masih bagus ya gitu. Dijual per bajunya, per piece-nya itu cuma 150. Nah, di situ juga ada punya follower yang banyak. Nah, kemarin itu yang lagi viral itu kan ada 5 orang ya, 5 orang TKW yang dia juga jualan lewat TikTok live, jualan baju. Nah, ternyata itu digerebek. Tapi itu sebenarnya ceritanya udah lama, tapi simpang siur. Mereka ada yang komentar kalau sudah, yang salah satunya sudah ada di Indo dan salah satunya sudah ada di Hong Kong. Nah, ini masalahnya kenapa baru muncul sekarang? Bukannya ini udah lama banget, baru VIP sekarang gitu loh ya kan. Nah, di sini astagfirullah nih, baju rombengnya dijual. Nah, ini kan kalau baju bekas itu orang Vietnam, yang kalau kemarin yang 5 orang Indonesia itu bajunya baru ya. Cuman mereka itu sudah nggak ada di Taiwan. Cuman ini baru muncul aja beritanya, dia baru diunggah lewat televisi Taiwan, ini baru muncul kalau
si berita ini udah muncul udah lama banget nih, sekelompok. Nah ini banyak banget kemarin itu nih ya, digerebek polisi di imigrasi, dan itu jualan di jualan di mana kemarin itu, dan itu dijualan di rumah timah di distrik Renwu Kaohsiung. Jauh banget ya di Kaohsiung. Nah terus PMA ini menjual baju bekasnya melalui siaran langsung lewat ponsel mereka per piece-nya 150 ya kan. Tapi ini banyak banget tuh sama yang sekarang ini kan mereka udah gak ada jualan itu yang katanya Meike dan Rekicot. Meike dan Rekicot itu udah gak kelihatan. Tapi kemarin-kemarin itu kalian pasti kalau pantengin live mereka itu ada orang jualan baju dipakai masker ya kan, dia pasti ada kelihatan. Tapi itu kenapa dibilang itu video lama, padahal dia baru kemarin itu aku melihat dia juga ada jualan tuh dipakai masker seperti ini kan, dia jualan itu pakai masker gitu. Dan ini baru kelihatan kalau dia itu sebenarnya udah nggak jualan lagi di sini, tapi dia udah nggak aktif lagi ya. Ini bukannya Cemike nikah ya, no kan, baru viral dan pada free. Itu mereka jualan nggak didenda kah? Padahal di sini harusnya kalau kalian itu udah jadi swasta atau jadi kabur, itu harusnya kalian itu harus privasi ya, karena banyak orang yang nggak suka sama kalian. Apalagi kalau kalian itu menyenggol anak-anak yang masih ada identitasnya, masih punya KTP, itu jangan sekali-kali kalian itu muncul di TikTok. Kalau bisa itu kalian TikToknya nggak usah pakai muka kalian gitu loh. Terus kalau kalian itu pakai TikTok pakai muka, itu sebenarnya jangan pernah nyenggol atau jangan pernah komen, karena mereka ini biasanya kalau orang yang suka keributan itu sangat sensitif sekali. Apalagi kalau kenal kalian, itu tahu kalian kalau kalian itu swasta, gampang banget gitu loh dilaporinnya. Apalagi kalau udah kalian dilaporin, mereka juga dapat duit, kalian juga sendiri yang rugi. Jadi di sini intinya kalau kalian itu mau jualan, kalau bisa itu ya gimana ya, yang namanya jualan online itu juga harus live ya kalau pengen laku. Kalau dijual, kalau jualan mungkin kalau pengen yang kayak privasi ya kalian jualannya di TikTok Shopee, bukan di Shopee aja gitu ya, nggak kelihatan mukanya ya kan ya. Karena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang suka keributan, apalagi yang suka nyenggol-nyenggol kayak gitu. Kalian itu swasta jualan, lepas itu si kalian itu juga nyenggol-nyenggol, nggak suka, biasanya iri. Walaupun kalian itu juga nggak menyenggol mereka, tetapi dia mungkin merasa dagangan kalian itu paling laris. Kalian juga bisa dilapori, banyak banget kasusnya seperti ini, yang saling melapor itu banyak banget. Jadi kalau bisa itu untuk kalian yang swasta tolong hati-hati gitu loh, harus kerja sebagaimana mestinya. Ini kalian kalau kalian ingin kerja lebih lama ya kan, udah tahu kalian itu swasta masih jualan, sebenarnya ini bukan masalah gimana-gimana ya, itu juga hak-hak kalian mau jualan apa enggak. Tapi memang itu tidak diperbolehkan ya, walaupun kita itu resmi jualan itu memang nggak boleh ya, nggak boleh. Walaupun kita itu diizinkan oleh majikan untuk jualan, itu juga bakalan nggak boleh. Apalagi kalian yang swasta, kalian itu pasti bakalan diincer sama orang gitu loh guys ya guys. Jadi untuk kalian yang kaburan, kemarin itu juga yang ada viral si siapa tuh TikToknya si Yuli kan, Yuli Buhai. Nah itu suaminya juga ada yang ngelaporin, tapi si Yuli, karena si Yulinya itu resmi, karena dia itu anaknya belum ini, dia juga masih bisa ya, masih bisa untuk bekerja lagi, dia masih ada ARC-nya masih aktif, dia masih kerja. Nah jadi untuk kalian yang mau jualan, mungkin kalau pengen jualan apa ya namanya menguntungkan, kalian itu nggak mau kayak live gitu ya, kalian jualan di Shopee kan pasti ada gitu. Pasti anak-anak itu pasti juga suka, apalagi jualan kayak bumbu-bumbu, apalagi jualan kayak apa yang baju-baju ini juga bagus tuh. Tapi kalau udah ketangkap kayak gini ya berakhir sudah petualangan kalian kayak gitu ya kan. Jadi untuk teman-teman yang swasta di tahun itu harus pinter-pinter bagaimana caranya ya kan. Kalau kalian masih ingin lama di sini ya kalian juga harus pintar-pintar cari peluang kerja sampingan kalian itu harus gimana caranya. Jangan sampai kayak gini nih, karena kalau di live talk itu walaupun kalian itu gak punya musuh, terus dagangan kalian laris dan ada orang yang tahu kalau kalian itu kaburan, itu mudah banget untuk melaporkan ya.
itu mudah banget untuk melaporkan. Jadi untuk teman kalian kalau nggak pingin ketangkap lebih lebih cepat, ya kerja kalian itu nggak usah kayak live TikTok segala macamnya ya. Hati-hati banget itu kalau kalian ingin kerja lama dan selamat. Tapi ada